Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih anak-anak kelas 4? Ibu mau dengar suaranya. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada sehat-sehat gak nih? Apa ada yang sakit? Sehat semua ya? Sakit, Bu. Belum sarapan Ibu. Pusing Ibu, Waduh, pusing ada yang kebanyakan PR. Waduh, siapa yang ngasih PR? Ibu gak pernah ngasih PR loh. Ibu-ibu yang lain. Oh iya. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu di sini akan memimpin doa. Jadi kalian berdoa di dalam hati. Berdoa untuk memulai pembelajaran dimulai. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita memulai ke pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan mengabsensi siswa satu persatu. Yang Ibu panggil namanya, ucapkan kata hadir, oke? Oke, Ibu. Oke, Ibu. Yang pertama ada Adinda Rafelia. Hadir Ibu. Sri Wahyuni. Hadir Ibu. Zafar Ramadhani. Hadir Bu. Nurhaliza Febrianti. Hadir Bu. Alhamdulillah, semua pada hadir ya. Iya Ibu. Oke, nah anak-anak semua, di sini sebelum kita memulai pembelajaran, kita tepuk semangat dulu yuk. Pada bisa nggak tepuk semangat? Bisa Bu. Bisa Bu. Coba dinyalain dulu mikrofonnya, kita bareng-bareng tepuk semangat, oke? Oke Bu. Adinda nyalain dulu mikrofonnya. Iya Ibu. Kita tepuk semangat bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Yeay. Nah, anak-anak kelas 4 yang Ibu banggakan, di sini kita akan mempelajari materi pelajaran muatan IPA. Nah, di sini kita akan belajar mengenai dampak pengambilan bahan alam yang terus diambil oleh masyarakat Indonesia. Ibu akan tampilkan media pembelajarannya ya. Tunggu sebentar. Oke, semua di sini kita akan mempelajari atau belajar mengenai dampak pengambilan bahan alam terhadap pelestarian lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, di sini Ibu akan menjelaskan beberapa poin pada pembelajaran hari ini. Tunggu sebentar ya. Ya Ibu. Nah, bisa dilihat di layar handphone atau di layar laptop atau komputer anak-anak semua. Di sini kita akan mempelajari ada standar kompetensi, kompetensi dasar, dan juga ada indikator yang akan kita bahas. Nah, yang pertama tadi di sini ada standar kompetensi. Standar kompetensi di sini kita akan membahas mengenai dampak pengambilan bahan alam. Selanjutnya di sini ada kompetensi dasar yang akan kita pelajari, yaitu menjelaskan dampak pengambilan bahan alam terhadap pelestarian lingkungan di sekitar. Selanjutnya di sini ada indikatornya, indikator pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, bisa dibaca sama anak-anak semua. Di sini ada beberapa indikator ya. Di sini ada 2 indikator. Mungkin bisa dibaca ya oleh anak-anak semua. Nah, selanjutnya di sini ada tujuan pembelajaran. Bisa dilihat sama anak-anak semua. Untuk mempersingkat waktu mungkin bisa dibaca nanti atau mungkin nanti Ibu akan share media ini kepada anak-anak semua ya. Oke. Nah, bentar. Nah, sudah terlihat di layar anak-anak
Di sini ada Sudah, Ibu. dampak. Oke, di sini ada dampak pengambilan bahan alam. Yang pertama di sini ada tanah longsor. Ya, di sini ada penjelasannya. Pengambilan tanah untuk bahan bangunan dengan melubangi tanah secara terus-menerus dapat menyebabkan tanah longsor. Jadi, ketika kita terus-menerus, misalkan kita akan menggunakan tanah untuk membuat suatu bangunan atau untuk menutup suatu bangunan, itu akan mengakibatkan tanah longsor. Mengapa? Karena kita pastinya akan menebang pohon-pohon yang ada pada tanah itu sendiri, dan juga itu pasti akan menyebabkan tanah longsor. Lalu bagaimana upayanya supaya tanah longsor ini tidak terjadi seperti itu ya? Jadi ketika kita menebang pohon untuk mengambil bahan alam tanah yang ada di atas pohonnya itu, kita harus mereboisasi. Artinya kita harus menebang. Kita harus menanam kembali pohon yang ada pada tanah yang di bawah tanah yang itu sendiri. Jadi kita harus menanam pohonnya itu di atas tanah yang sudah kita ambil. Jadi agar tanahnya ini tidak longsor seperti itu. Paham? Paham, Ibu. Paham, Ibu. Oke, lanjut ya. Ya, Bu. Bisa dilihat sama anak-anak. Bisa, Ibu. Nah, iya, jadi ketika kita menebang suatu pohon untuk mengambil tanahnya itu, jadi itu pasti akan menyebabkan tanah longsor. Jadi ketika kita mengambil suatu bahan alam, alangkah baiknya kita tanam kembali atau kita upayakan kembali agar bahan alam itu tidak terjadi dampaknya kepada kita. Nah, kalau misalkan ada tanah longsor seperti ini, itu akan merugikan diri kita juga ya, karena akan mengakibatkan kerusakan-kerusakan pada lingkungan sekitar kita. Seperti itu. Lanjut ya. Iya, Ibu. Oke. Nah, di sini yang kedua ada bahan tambang mineral cepat habis, dan yang ketiga ada rusaknya ekosistem hutan. Nah, yang kedua di sini ada bahan tambang mineral cepat habis. Nah, di sini penjelasannya, penggunaan bahan tambang mineral yang terus-menerus menyebabkan bahan tambang itu cepat habis. Mineral tidak dapat diperbaharui, maka penggunaannya harus benar-benar dihemat. Kita juga perlu mencari energi alternatif yang dapat digunakan sehingga mineral tidak cepat habis seperti itu. Nah, yang ketiga di sini ada rusaknya ekosistem hutan. Penjelasannya di sini ada pengambilan kayu di hutan secara terus-menerus akan merusak ekosistem hutan. Tanah menjadi tundus ketika pohon ditebangi, hewan menjadi kehilangan tempat tinggal, dan tumbuhan tidak bisa tumbuh dengan baik. Penebangan hutan harus diimbangi dengan penanaman tanaman baru sehingga pohon tidak habis. Nah, jadi dampak yang ketiga ini, rusaknya ekosistem hutan, ini ada sangkut pautnya dengan yang pertama tadi ya, dengan tanah longsor seperti itu. Kita lanjut, anak-anak. Nah, yang keempat di sini ada mata air menjadi kering. Nah, penjelasannya di sini ada pengambilan air pada sumber air secara terus-menerus dapat tanpa pemeliharaan akan menyebabkan sumber air menjadi cepat kering. Gitu. Jadi ketika kita menggunakan mata air terus-menerus, pasti itu akan habis ya airnya. Lalu apa penyebabnya? Nanti kita akan jelaskan di slide selanjutnya. Nah, di sini ada upaya yang dapat dilakukan ketika kita mengambil bahan alam yang ada di lingkungan sekitar kita. Di sini yang pertama yaitu tebang pohon, pilih, yaitu cara penambangan hutan dengan tujuan agar produksi kayu yang dapat dijual tidak terus menurun dan menyelamatkan tanah air. Pohon ditebang dengan diameter batang 50 cm atau lebih. Jadi ketika anak-anak atau orang tua atau seseorang di lingkungan sekitar masyarakat kita menebang pohon, itu harus diameter batangnya minimal 50 cm atau lebih. Itu akan berpengaruh juga kepada bahan alam yang lain, yaitu ke tanahnya gitu ya. Terus yang kedua di sini ada penanaman bibit baru untuk setiap pohon yang ditebang.
Yang ketiga di sini ada penangkapan musiman untuk ikan untuk menghindari kepunahan dengan cara waktu penangkapan yang diatur agar hewan mempunyai kesempatan untuk berkembang biak terlebih dahulu. Jadi ketika kita melakukan penangkapan ikan di lautan itu ada waktunya ya anak-anak, karena di sini ada penjelasannya untuk memberikan kesempatan untuk kepada hewan yang ada di laut agar berkembang biak gitu. Jadi tidak setiap hari, tidak setiap saat kita bisa menangkap ikan ya. Nah, yang terakhir di sini ada keanekaragaman bahan pangan untuk mengurangi gangguan yang bisa merusak persediaan semua jenis pangan. Misalnya, bahan pangan pokok tidak hanya padi, tapi jagung, ketela, kentang, dan sebagainya. Nah, bisa anak-anak lihat Bisa di layar Ibu. tampilan Ibu ya. Di sini ada pelestarian lingkungan di darat dan juga di laut. Tadi yang di darat ada apa aja? Kalau kita mau mengurangi dampak dari dampak dari penebangan itu ada apa aja tadi? Kalau yang di darat, penebangan Pohon. ya. Nah, kalau di laut kita harus menjaga mata air. Mata air, Bu. Mata air. Ya, kita harus menjaga mata air agar tetap selalu ada di lingkungan sekitar kita. Oke, anak-anak ada yang ingin bertanya terkait materi hal tadi atau mungkin ada yang dibingungkan dengan penjelasan yang Ibu jelaskan tadi? Silahkan. Atau sudah pada paham mengenai materi? Sudah paham Ibu. Aku mau Sudah bertanya, paham. Bu. Iya, silakan Zafa. Ibu, gimana caranya kita ngeberhentiin orang-orang buat mengambil untuk mengeruk kayak bukit-bukit, sementara aku suka lihat di jalan-jalan, Bu. Kalau misalnya orang-orang suka mengeruk bukit, kan itu kata Ibu bisa ngituin jadi longsor. Gimana itu, Bu? Nah, iya, pertanyaan yang bagus sekali Zafa. Terima kasih atas pertanyaannya. Ibu akan menjawab. Jadi, bagaimana mengurangi mungkin ya untuk bagaimana masyarakat atau orang-orang sekitar untuk tidak mengeruk tanah mungkin atau mengeruk pasir yang ada di lingkungan. Sebenarnya itu sulit ya karena lingkungan-lingkungan itu atau tanah-tanah dan pasir-pasir itu sudah dipunyai oleh suatu perusahaan, Zafa. Jadi kita sebagai masyarakat mungkin bisa hanya untuk memberikan pendapat seperti itu untuk bagaimana agar melestarikan yang lainnya seperti itu. Jadi contohnya mungkin ada di lingkungan sekitar Zafa yang mengeruk tanah seperti itu. Jadi ya itu kita harus menanam pohon di lingkungan sekitar karena ketika kita menanam pohon itu tanah yang ada di bawah pohon itu akan menjadi bagus seperti itu Zafa. Tapi untuk menguranginya mungkin tidak bisa karena itu sudah milik perusahaan seperti itu. Baik Ibu, terima kasih. Oke, apakah dari anak-anak yang lain ada yang ingin bertanya kembali? Tidak Ibu, cukup. Udah cukup ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, jadi terkait penjelasan dampak pengambilan bahan tadi, pengambilan bahan alam tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa pengambilan bahan alam ini pasti akan terjadi secara terus-menerus dan kita tidak bisa memberhentikannya karena itu pasti sangat dibutuhkan oleh masyarakat lingkungan kita sekitar ya, seperti itu. Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi, Ibu akan menutup pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk anak-anak, dinyalakan dulu kameranya, Ibu mau lihat. Ya, Sri yang lainnya, Zafa, Adinda, dan Nurhaliza, mana nih mukanya? Oke anak-anak, mungkin itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan. Nah, jadi sebelum kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita akan berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Ibu. Ya. Berdoa untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini dimulai. Selesai? Oke anak-anak, terima kasih atas antusiasnya untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga kita dapat bertemu kembali di lain waktu, di lain kesempatan, dan juga di lain
pembelajaran. Oke, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Dadah juga anak-anak. Baik.